Terkadang, diam itu lebih baik. Hei kalian, bermesraan di rumah seperti ini tak sopan, tegur Mami Bianca yang lari menghampiri keduanya. Gak sopan kalau di luar, ini rumah sendiri, gue. Aida menjulurkan lidahnya. Kamu makin lama makin gak sopan, Is. Udah Mam, mau olahraga juga, tanya Rai tampak tenang melerai keduanya. Ya, Mami tiap hari libur pasti olahraga sama kamu kan? Entah, Rai tak ingat, jawabnya singkat. Udah Aida capek, keluh Aida melepaskan diri dari suaminya. Aku yang olahraga, kamu yang capek. Oh Aida berdiri lalu pergi meninggalkan Ryan yang masih berbaring di sana. Rai meneluruskan olahraganya, kali ini barbel yang ia pegang, tatapannya sesekali pada Mami Bian. Ia berusaha mengasah kembali semua kenangan bersama mami tirinya itu. Baik dan memang sangat menyayangiku, tapi semuanya terasa ganjal apalagi dengan perhatian yang ia berikan, pikir Rai. Terngiang kembali pada kenangan awal mereka bisa bersama ketika Mami Bian yang menjadi wali dalam setiap acara sekolah ataupun kampus yang Rai jalani. Kenapa sayang? Ada yang mau ditanyakan? Toleh Mami Bian padanya. Papa kenapa meninggal? Kecelakaan mobilnya tertabrak oleh truk. Mami sedang menghadiri kelulusanmu saat itu, jawab Mami. Ryan kembali merenung untuk mengasah memorinya. Ya, Mami jujur aku ingat, batin Rai. Beberapa pertanyaan juga ia ajukan dan Mami Bianca menjawabnya dengan spontan dan jujur. Sejak meninggalnya Papi, terjadi sebuah kericuhan di perusahaan. Kamu, Deb, dan Sam menjadi alternatif untuk menggantikan posisi Papi. Sam jadi asisten kamu dan Deb menjadi manajer di sana. Kenapa seperti ada perbedaan pandangan antara Deb dan Sam? Rai kembali mengulik lebih lanjut. Sam penurut sedangkan Deb terlalu banyak bicara. Kamu tahu terkadang orang yang banyak bicara itu banyak musuhnya. Terkadang lebih baik diam dan pura-pura tidak tahu, itu membuat kita aman. Rai hanya diam lagi, kembali mencerna lagi dengan apa yang ia dapat pagi ini. Menyaring dan mengumpulkan data yang ia perlukan untuk kembali mengorek permasalahan yang sebenarnya. Dari mana? Tanya Mei yang sudah rapi dan wangi. Diajak olahraga tapi nenek lampir gangguin, kesal aku. Lah udah tahu digangguin malah ditinggal pergi. Iya aku lupa. Tapi udah kesal aku. Aida memutar badan tapi langkahnya terhenti ketika seseorang masuk dan menghampirinya. Aida kamu, tatap Deb sedikit intens. Maaf Aida baru olahraga. Wajah Aida memerah apalagi dengan pakaian olahraganya yang minim. Deb pun tersenyum lalu membuka jas dan memakaikannya pada Aida. Untung di rumah, lain kali jangan, ucap Deb. Iya maaf, angguk Aida. Kau datang Dev, sapa Rai keluar dari tempat olahraganya. Ya bukankah aku meminta aku datang? Atau kamu minta aku membawa Aida bertemu mama? Aku lupa, canda Dev dibalas senyum datar Rai. Ya aku akan mempersiapkan Nur untuk ke bawah. Mas gimana? Aida memicingkan matanya, Rai menggandengnya dan segera mengajak Aida naik ke kamar mereka. Mas kok nyuruh Aida ikut? Bukannya mau ketemu Mama Lia? Iya, tapi maunya Mas ikut. Aing gak mau sendiri. Nur sama Mei gak sendiri. Jawab Rai melepas jas Deb yang melekat di tubuh Aida. Ia pun mendorong tubuh Aida berjalan bersama menuju kamar mandi. Mau ngapain? Mandilah, mandi sama-sama. Gelitik Rai di bahu Aida. Gak mau. Bohong, kalau cuma mau mandi sama-sama pasti ada maunya. Maunya cuma satu, ayo. Dorong Rai lagi, Aida menahan tangannya di pintu, tapi Rai justru mengangkat tubuh mungil Aida, terasa begitu ringan. Aida rindu Mas Tono. Nanti malam Mas jemput Aida? Enggak, Deb akan mengantarmu pulang. Maaf, aku sedikit sibuk hari ini. Kecup Rai di kening istrinya. Aida hanya menatapnya sedih, ia merasa Rai sedikit berubah, jarang memberinya waktu seperti biasa. Namun ia juga kembali mengingat bahwa yang selalu ada itu Tono, bukan Ryan. Tononya sudah kembali menjadi Ryan yang pasti akan selalu sibuk dengan segudang pekerjaannya. Hei, kenapa menekuk wajah? Rai meraih dagu Aida dan mengangkatnya. Kangen Mas Tono?
Manyun Aida, Rai hanya tersenyum lalu memeluknya kembali dengan erat. Aku masih tundukmu sayang, tapi masih begitu banyak urusan saat ini. Apalagi untuk memperjelas semua masalah yang ada. Setelah semua selesai kita akan lebih tenang. Iya mas, maaf, Aida terlalu banyak permintaan. Rai mengusap bahu Aida, wanita yang begitu ia cintai, yang sudah berperan sebagai cahaya hidupnya itu, memang sangat berharga. Rai menggandeng tangan Aida, membawanya keluar dan menemui yang lain di sana. Apalagi Deb yang memang akan membawanya pergi seharian ini. Mei pun telah siap dan duduk begitu santai di dekat Dev. Mereka tampak akrab dengan cepat. Mei, ayo, panggil Aida. Iya, Mei siap, balasnya. Dev pun berdiri menyambut Aida dari Rai. Jaga istriku, aku ada urusan hari ini. Jika dia bosan, antar saja pulang ke rumah. Baiklah, biar bagaimanapun aku juga sadar jika dia istrimu, jawab Dev. Sebenarnya Aida ragu untuk pergi, tapi Rai selalu menekankan jika ia aman hari ini, hingga ia pun menurut dan pergi untuk berkenalan dan mengunjungi Mama Lia di rumahnya. Mas Dev cuma sama Mama Lia? Tanya Aida. Ya begitulah, Papa meninggal sejak 10 tahun belakangan. Cuma Mama Lia yang terus berusaha membesarkan aku dan Fanny, tapi Fanny juga sudah meninggal jadi kami hanya berdua. Fanny adiknya Mas Dev? Tanya Aida lagi dengan sedikit ragu. Ya dia adikku satu-satunya, kesayangan tapi usianya nggak lama. Ya udah mau gimana lagi? Senyum Dev meski pelik. Mereka asik mengobrol sementara Mei hanya diam dan memijit kepalanya. Seperti itulah jika Mei bertemu dan naik mobil, ia akan diam tanpa mau berbuat apapun. Tiba di rumah Dev, rumah yang tak kalah besar seperti rumah Rai. Hanya saja di sana tak banyak pelayan seperti di sana. Dev pun membawa Aida masuk dan duduk dengan santai di ruang tamu. Aku panggilin dulu mamaku, ucap Dev. Aida mengangguk duduk dengan santai dengan sekali mengecek HP-nya. HP baru yang diberikan oleh Ryan beberapa hari lalu. Sesuai dengan apa yang ia inginkan sejak lama. Rai tahu karena Aida bahkan menyimpan brosur itu di kamarnya. Mas Rai mau kemana, Ai? Sibuk banget kayaknya. Gak tahu Mei, tapi memang sibuk banget. Semuanya sibuk mengurus perusahaan mereka. Kadang sunyi meski dekat. Sabarlah, Mas Rai kan begitu demi masa depan kalian. Bersyukur. Tengok Mei yang hanya bisa mengiringi dengan kehidupan kamu. Gak usah iri Mei, semua punya jalan masing-masing. Iya Bu Ustazah, makin kesini makin bijak deh, puji Mei. Mereka hanya saling melampar senyum saat setelah itu. Aida pun mulai menelusuri seisi rumah dengan mata tajamnya. Ia benar-benar tajam hingga ia menemukan sesuatu yang berharga. Tatapannya langsung tajam, berdiri dan menghampiri sebuah foto keluarga yang terpanjang besar di ruangan itu. Mei pun menangkap sesuatu, yaitu ekspresi yang diberikan Aida pada foto itu. Ia menghampiri Aida ikut menatap fotonya dengan seksama. Astagfirullah, ucap Mei yang begitu kaget bahkan hingga beberapa kali mengucek matanya.